Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kapanpun kalian melihat video ini, semangatnya harus seperti di pagi hari. Selamat datang di video pembelajaran kelas 6 Alfa Juara. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Oke, langsung saja kita ke materi tentang bilangan bulat. Topik utama yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah mengenal bilangan bulat. Mulai dari bilangan bulat positif dan negatif, membandingkan bilangan bulat positif dan negatif, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, serta operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dan sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan jeda dulu video ini untuk kalian berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, mari kita lanjutkan video pembelajaran kita. Kita akan mulai dari apa itu bilangan bulat. Sebetulnya materi tentang bilangan bulat ini sudah dipelajari mulai dari kelas 4, kelas 5, dan juga sekarang kita mantapkan lagi di kelas 6. Bilangan bulat adalah bilangan atau hasil penghitungan yang bersifat utuh, tidak terpecah, dan ditulis tanpa unsur pecahan. Bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatifnya. Sebagaimana yang kita tahu, bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat itu selain dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, juga ada bilangan negatifnya. Perhatikan garis bilangan pada gambar berikut. Bilangan bulat terbagi dua, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Pada garis bilangan ini, angka 0 terletak di tengah-tengah. Dari 0 ke sebelah kanan itu adalah bilangan bulat positif, dan dari 0 ke sebelah kiri itu adalah bilangan bulat negatif. Pahami baik-baik letak bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan seperti ini agar kalian tidak tertukar ketika membuat garis bilangan. Selanjutnya, ini adalah prinsip pada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Perhatikan baik-baik pada bilangan bulat positif, semakin besar angka bilangan bulat positif maka nilainya semakin besar. Dan pada bilangan bulat negatif, semakin besar angka bilangan bulat negatif, maka nilainya semakin kecil. Bapak akan berikan contoh. Pada bilangan bulat positif, semakin besar angka bilangan bulat positif, maka nilainya semakin besar. Contoh angka 3 dan angka 4. Angka 4 lebih besar dari angka 3, secara angka ya. Secara nilai pun sama. Positif 4 lebih besar dari positif 3. Jadi semakin besar angkanya, semakin besar pula nilainya. Sebaliknya, pada bilangan bulat negatif, semakin besar angka bilangan bulat negatif, maka nilainya semakin kecil. Contoh, negatif 4 dan negatif 2. Secara angka, negatif 4 itu lebih besar dari negatif 2. Tapi nilainya, negatif 4 itu lebih kecil dari negatif 2. Kalian harus memahami konsep ini. Kemudian pada bilangan bulat negatif juga, semakin kecil angka bilangan bulat negatif maka nilainya semakin besar. Negatif 1 nilainya lebih besar dari negatif 3 meskipun angkanya lebih kecil dari negatif 3 ya. Perhatikan baik-baik konsep ini agar kita dapat membuat perbandingan antara bilangan bulat. Selanjutnya, ini juga perhatikan kembali garis bilangan berikut. Ini adalah ilustrasinya ya. Bilangan bulat positif itu ke sebelah kanan, semakin besar angka bilangan bulat positif maka nilainya semakin besar. Semakin naik, semakin menanjak. Sebaliknya, bilangan bulat negatif itu dari 0 ke sebelah kiri, semakin besar angka bilangan bulat negatif maka nilainya semakin kecil. Semakin kiri angka tersebut, maka nilainya semakin kecil. Contoh negatif 11 itu lebih kecil nilainya dari negatif 2. Oke, selanjutnya membandingkan bilangan bulat. Prinsip tadi harus kalian pahami agar kalian dapat membandingkan bilangan bulat dengan benar. Perhatikan ya, ada 4 tanda perbandingan yang kita kenal dan sering sekali kita gunakan, yaitu ada lebih besar,
seperti ujung tanda panah ke sebelah kanan, kemudian ada lebih kecil seperti ujung tanda panah ke sebelah kiri mengarahnya, kemudian ada sama dengan dua garis seperti strip sejajar, ini sama dengan ya, equal dalam bahasa Inggrisnya, kemudian tidak sama dengan, yaitu lambang sama dengan kemudian dicoret, diberikan garis miring. Tapi yang akan sering kita gunakan adalah lebih besar dan lebih kecil. Ini ya untuk membandingkan dua bilangan bulat. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Perhatikan baik-baik. Di sini ada angka 75, artinya positif 75 ya. Kalau positif itu lambang tambahnya tidak dituliskan. Positif 75 dan negatif 75. Lihat mana yang lebih besar nilainya. Secara angka tentu kita dengan mudah mengetahui bahwa 76 ini lebih besar angkanya. Tapi ini adalah bilangan negatif, negatif 76. Kita lihat 75 dan negatif 76. Apakah 75 lebih besar dari negatif 76 atau 75 lebih kecil dari negatif 76? Dan jawabannya adalah ya, sudah jelas melihat dari prinsip yang tadi bahwa 75 itu lebih besar dari negatif 76. Meskipun 76 angkanya lebih besar, tetap saja nilai positif 75 lebih besar dari negatif 76. Soal yang kedua, ini negatif 15 dan negatif 26. Dua-duanya bilangan negatif. Perhatikan baik-baik prinsip yang tadi. Semakin besar angka bilangan negatif, maka nilainya semakin kecil. Dan dari prinsip tersebut dapat kita ketahui bahwa negatif 15 lebih besar dari negatif 26. Angkanya lebih kecil dari negatif 26, maka dari itu nilainya lebih besar. Negatif 15 lebih besar dari negatif 26. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Negatif 25 dan 1. Perhatikan baik-baik. Ini adalah bilangan negatif. Angkanya 25, negatif 25. Dan di sebelah kanan itu angka 1, berarti positif 1 ya. Mana yang lebih besar nilainya? Sudah jelas, yang lebih besar nilainya adalah angka 1. Maka dari itu negatif 25 lebih kecil. Sekali lagi, negatif 25 lebih kecil dari 1. Oke, di sini ada soal. Mari selesaikan soal perbandingan bilangan bulat berikut. Silahkan kalian kerjakan 6 soal tersebut. Kemudian ketika sudah selesai kalian kerjakan, silahkan kalian kumpulkan kepada guru kalian masing-masing. Tergantung bagaimana instruksi dari guru kalian. Bagaimana caranya ya, apakah lewat WhatsApp, ataukah lewat Google Classroom, atau untuk kelas 6 Alfa Juara, silahkan hasilnya kalian upload di aplikasi kelas 6 Alfa Juara. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke materi operasi hitung bilangan bulat. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa operasi hitung itu ada 4 jenis ya. Ada penjumlahan, pengulangan, perkalian, dan pembagian. Kali ini kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan, dan pengurangan. Perhatikan baik-baik. Nah, ada 4 prinsip dalam ilustrasi yang akan Bapak terangkan, yaitu perhatikan mulai dari penjumlahan. Jika operasi hitung penjumlahan, maka alfa akan maju dalam garis bilangan. Perhatikan ya, ini adalah alfa yang sedang bawa buku, sedang melangkah. Jika operasi hitungnya adalah penjumlahan, maka alfa akan maju pada garis bilangan. Kemudian bagaimana kalau pengurangan? Jika operasi hitungnya adalah pengurangan, maka alfa akan mundur. Alfanya akan mundur dalam garis bilangan. Nah, ini perhatikan ilustrasinya dengan saksama. Perhatikan dengan cermat. Kemudian jika positif bilangannya bagaimana? Jika bilangan penjumlah atau pengurangnya positif, maka alfa akan menghadap ke arah kanan pada garis bilangan. Seperti ini kurang lebih ya. Dan jika bilangan penjumlah atau pengurangnya negatif, maka alfa akan menghadap ke arah kiri. Seperti pada gambar, seperti ini ya. Alfa menghadap ke arah kiri. Prinsip ini harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum kita memulai ilustrasinya.
ini agar kalian lebih mudah nanti memahami operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Oke, kita akan lanjutkan. Kita langsung masuk ke contoh soal. Perhatikan baik-baik. Di sini ada soal 6 ditambah negatif 2 sama dengan, ingat 4 prinsip yang tadi. 6 ditambah negatif 2. Kita simpan alfa di titik 6 ya. Di angka 6, perhatikan. Alfa sudah siap di angka 6. Angka 6-nya positif ya. Kemudian ditambah. Berarti kalau ditambah alfa harus maju atau mundur? Kalau ditambah alfa harus maju. Negatif 2. Nah, jika bilangan penjumlahan jika bilangan penjumlah atau pengurangnya negatif, maka alfa akan menghadap ke arah kiri. Ini alfa sudah betul ya, menghadap ke arah kiri. Kemudian ditambah berarti alfa akan maju sebanyak 2 langkah. Perhatikan baik-baik. Alfa akan maju sebanyak 2 langkah. 1, 2. Maka dari itu hasilnya adalah 6 ditambah negatif 2, hasilnya adalah 4. Nah, kurang lebih seperti itu. Alfa sekarang di posisi 4. Pahami baik-baik ya ilustrasinya. Kita coba sekali lagi. Contoh berikutnya. Negatif 5 ditambah negatif 2 sama dengan, perhatikan baik-baik. Operasi hitungnya apa? Penjumlahan. Berarti alfa harus maju atau mundur? Alfa harus maju karena ini adalah penjumlahan. Kemudian lihat bilangan penjumlah atau pengurangnya. Itu adalah bilangan positif atau bilangan negatif. Di sini negatif 2 ya. Negatif 2 adalah bilangan negatif. Berarti alfa menghadap ke arah kiri. Sudah betul nih. Pada garis bilangan alfa menghadap ke arah kiri. Nah, kita coba. Alfa sudah menghadap ke arah kiri, kemudian alfa harus maju sebanyak berapa langkah? 2 langkah. Dan alfa maju sebanyak 2 langkah, maka dari itu negatif 5 ditambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 7. Dari negatif 5 2 langkah ya, 1, 2. Dan hasilnya adalah negatif 7. Bagaimana? Sudah paham? Kita coba sekali lagi ya contoh berikutnya. Nah, ini ada contoh. Negatif 5 dikurangi negatif 2. Perhatikan baik-baik. Bilangan penjumlah atau pengurangnya positif atau negatif? Negatif ya, masih negatif. Ini negatif 2 nih. Kemudian operasi hitungnya apa? Operasi hitungnya pengurangan. Kalau pengurangan, maju atau mundur? Mundur berarti. Nah, perhatikan gambar ini. Karena bilangan pengurangnya adalah bilangan negatif, maka alfa menghadap ke arah kiri. Kemudian karena operasi hitungnya adalah pengurangan, maka alfa akan mundur sebanyak 2 langkah. Negatif 5 dikurangi negatif 2. Alfa berada di titik negatif 5, kemudian mundur 2 langkah, 1, 2 ke arah negatif 3. Maka dari itu negatif 5 dikurangi negatif 2 hasilnya adalah negatif 3. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Kita akan coba kembali. Negatif 7 dikurangi 2. Lihat. Negatif 7 dikurangi 2. Oke, contoh berikutnya perhatikan. Negatif 7 dikurangi 2. Negatif 7 kita simpan dulu alfa di negatif 7. Kemudian kita lihat bilangan penjumlah atau pengurangnya. Jika bilangan penjumlah atau pengurangnya negatif, maka alfa akan menghadap ke arah kiri. Jika positif, menghadap ke arah kanan. Nah, karena dikurangi 2, angka 2 ini positif, maka alfa mengarah ke arah kanan ya. Menghadapnya ke arah kanan, sudah betul. Selanjutnya, negatif 7 dikurangi. Kalau dikurangi, maju atau mundur? Alfa harus mundur.
mundur 2 langkah dari negatif 7. 1, 2. Maka dari itu, negatif 7 dikurangi 2 hasilnya adalah negatif 9. Oke, itu adalah untuk contoh operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Silahkan kalian ulangi kembali video pembelajarannya jika kalian belum memahami. Dan selanjutnya di sini ada soal. Mari selesaikan soal operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berikut. Ada 8 soal, silahkan kalian kerjakan dan kalian kirimkan hasilnya kepada guru kalian masing-masing dengan metode yang ditentukan oleh guru kalian, baik menggunakan WhatsApp, Google Classroom, atau untuk anak-anak kelas 6 Alfa Juara, kalian kirimkan menggunakan aplikasi kelas 6 Alfa Juara. Oke, silakan ya kalian kerjakan dan itu saja untuk pembelajaran kita kali ini. Silakan disimak baik-baik videonya dari awal sampai akhir. Dan juga jangan lupa kalian kerjakan setiap tugasnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan kepada Bapak melalui kolom komentar ataupun bisa menggunakan aplikasi Kelas 6 Alfa Juara dan juga bisa bertanya kepada guru kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.